Presiden Joko Widodo akhirnya menaikkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA pada 20 Mei lalu. Peraturan pemerintah ini menjadi payung hukum penyelenggaraan pungutan iuran yang dilakukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA. Nantinya BP TAPERA akan mengelola dana untuk perumahan bagi PNS, TNI Polri, pegawai BUMN dan BUMD, serta perusahaan swasta. Besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji untuk peserta pekerja dan pekerja mandiri. Pemberi kerja atau perusahaan menanggung 0,5%, sementara pekerja menanggung 2,5% dari total gaji. Namun peraturan pemerintah ini justru mendapat penolakan dari pengusaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta menyayangkan pemerintah yang tidak peka terhadap kesulitan pengusaha, terutama setelah menghadapi pandemi COVID-19. Ketua Deputi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menanggapi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA, mestinya Jokowi jangan buru-buru mengeluarkan peraturan tersebut ya, karena situasi pandemi ini sangat luar biasa dampaknya untuk masyarakat kecil. Penghimpunan dana dari peserta tabungan perumahan rakyat baru akan dilaksanakan bertahap pada tahun 2021 mendatang. Anda masih bersama kami di Special Report, dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan tabungan perumahan rakyat, kita akan berbincang dengan Ketua Komite Jaminan Sosial DPN Apindo, Bapak Suprayitno. Selamat sore, Bapak Suprayitno. Baik, tentunya tabungan perumahan rakyat atau TAPERA ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan akan memotong 3% dari gaji PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, dan juga nantinya adalah karyawan swasta. Dan ini menimbulkan kontroversi karena peraturan ini muncul di tengah situasi pandemi corona yang mana kita tahu banyak sekali dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga saat ini ekonomi Indonesia tengah mengalami kondisi yang kurang baik. Kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak Suprayitno. Selamat sore, Pak Suprayitno. Baik. Halo, selamat sore. Baik, selamat sore Pak Suprayitno. Apindo menyatakan keberatan dengan adanya aturan pemotongan TAPERA ini. Apa yang mendasari keberatan dari Apindo sendiri, Pak? Secara prinsip ada 3. Pertama, asas gotong royong menurut kami adalah oke, nggak masalah, tapi itu cacat hukum. Karena itu adalah penyelundupan hukum yang mestinya itu adanya masuknya di BPJS. BPJS Ketenagakerjaan itu untuk manfaat layanan tambahan, itu untuk perumahan sudah ada. Bahkan mereka sudah ada dana tersedia selama 40 tahun, itu pun tidak dimanfaatkan. Lalu yang kedua, dengan kita mengiur tapi tidak mendapatkan rumah, karena rumah ini hanya untuk yang mereka di bawah upah minimum, lalu kapan mereka itu mendapat rumah, itu nggak ada kepastian. Lalu yang ketiga, kalau kita bicara misalnya untuk masyarakat mereka yang berpenghasilan mandiri atau istilahnya itu kalau BPPU atau bukan pekerja, bukan penerima upah, artinya mandiri. Mandiri itu kan ada yang sudah punya rumah, bahkan mereka golongan pengusaha itu juga bisa disebut mandiri. Jadi di sini menurut kami Apindo sangat keberatan. Baik, berarti kurang tepat sasaran lah ibaratnya seperti itu. Kalau untuk potongan sebesar 3%, apakah menurut Apindo ini juga terlalu memberatkan pekerja? Situasi hari ini menurut saya sangat kontraproduktif. Pengusaha saja sedang minta relaksasi tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, iuran BPJS itu bisa direlaksasi. Bahkan mereka dari teman-teman BPJS itu sudah akan memberikan diskon untuk iuran itu sekitar 90%, bahkan 95% untuk JKK, lalu JP itu sekitar 70%. Lah kok ini malah ditambahkan dengan misalnya 2,5% dan 1,5% untuk potongan buruh. Lalu siapa yang akan membayar? Karena sekarang dengan kondisi ketenagakerjaan tidak jelas, maka ini akan menjadi tambahan biaya
yang kemudian benefitnya itu tidak akan kita manfaatkan kecuali adalah dana murah yang kemudian itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang belum tentu itu akan diterima oleh buruh maupun pengusaha. Karena itu hanya tabungan. Begitu. Baik, jadi selain kurang tepat, ini juga nanti dikhawatirkan akan menimbulkan masalah pada saat klaim manfaat dari Tapera sendiri ya Pak? Betul, betul Mbak Dita. Baik, dan untuk Tapera saat ini kan melibatkan perusahaan swasta, apakah ini bagaimana Anda melihatnya? Kita lihat saja waktu Bapetarum itu melibatkan pegawai negeri, TNI, Polri, berapa rumah yang mereka sudah sediakan dengan Bapetarum, ditambah dengan iuran pengusaha, pekerja, 2,5. Lalu saya kasih gambaran dengan biaya upah minimum yang kemudian dikumpulin ada di situ. Di Jabodetabek mereka akan dapat rumah di mana? Bisa di Sukabumi, bisa di Bogor. Tanah-tanah di Jabodetabek sudah tidak ada untuk membiayai mereka kecuali mungkin apartemen dan sebagainya. Dan bagaimana kalau misalnya bicara apartemen untuk masyarakat berpenghasilan rendah? Itu menurut saya ada kesulitan yang sangat tinggi kecuali kalau misalnya memang pemerintah mau memberikan subsidi perumahan dengan angka tertentu. Tetapi dalam undang-undangnya tidak mengatakan begitu. Karena sebenarnya ini adalah prinsip gotong royong untuk punya rumah, artinya yang kaya memberikan subsidi kepada yang masyarakat berpenghasilan rendah, tapi eksekusinya itu belum jelas. Apalagi PP ini diamanatkan paling lambat 7 tahun. Jadi ya kita mungkin tunggu aja 7 tahun atau barangkali setelah semuanya cukup jelas. Saya kira begitu. Baik, pada saat tabungan perumahan rakyat ini masih menjadi Bapetarum, ini juga Ombudsman menemukan banyak sekali keluhan, terutama pada saat klaim manfaat. Nah, ini apa yang harus dibenahi pada Tapera kali ini? Menurut saya, kalau mau dikonvergen atau diharmonisasi dengan BPJS tenaga kerja, lalu bagi pengusaha, bagi pekerja, sektor formal maupun informal yaitu swasta, digabungkan saja itu benefitnya itu masuk di JHT atau jaminan hari tua untuk manfaat layanan tambahan. Tapi kalau untuk pegawai negeri kan masih ada taspen. Kemudian untuk TNI Polri kan ada asabri dan sebagainya. Jadi masing-masing ini memiliki kanal-kanal yang tidak tidak terharmonisasi sehingga siapa yang memiliki kewenangan untuk bisa mendapatkan ini. Lalu yang kedua, katakanlah melalui dengan BTN. Katakanlah bank itu sendiri kalau misalnya risk faktornya tinggi, di mana klien atau customer tidak bisa membayar untuk kemudian harinya, yaitu legal lending limit, ya sama aja. Artinya pemerintah sudah memiliki etikat baik untuk masyarakat bisa punya rumah, tapi tetap bank dalam memberikannya itu tetap menggunakan instrumen bank. Itu nggak bakal ketemu. Baik, tapi peraturan ini sudah diteken dan akan sudah berlaku pada 20 Mei. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Apindo ke depannya? Pertama, kami secara persuasif kami akan dialog dengan pemerintah, syukur bisa dengan presiden, tetap harus ada dicari jalan keluar, karena komunikasi lalu kemudian dialog ini harus dibangun, dan kami juga akan melibatkan namanya dialog tripartit nasional. Di situ ada pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Jangan lupa, pekerja juga menolak ini. Jadi ini harus didialogkan. Lalu yang kedua, situasi ini adalah situasi yang tidak tepat kalau kita ada at cost yang kemudian benefitnya pun juga kita akan belum tentu dapat. Kemudian yang ketiga, maaf kalau pada akhirnya karena ini negara hukum bisa jadi bahwa Apindo juga akan mengajukan judicial review terhadap PP ini. Baik, dalam pelaksanaan Tapera nanti ke depannya, adakah masukan dari Apindo supaya ini juga terjamin transparansi dan akuntabilitasnya? Kami belum sampai kepada rencana aksi untuk kemudian bagaimana implementasi. Kalau bisa itu diharmonisasi dulu. Saya kebetulan juga di Dewan Jaminan Sosial Nasional. Berkali-kali Tapera itu mau dimasukkan sebagai bentuk jaminan sosial seperti BPJS. Tapi asas dan prinsipnya itu tidak bakal ketemu. Jadi menurut saya harmonisasi dulu dengan misalnya Bapetarum, BPJS, lalu kemudian Taspen, kemudian Asabri, semua wali amanat itu kemudian bertemu, lalu kemudian kita berpikir untuk bangsa dan negara, bagi mereka yang memang belum punya rumah, instrumennya seperti apa. Jadi ini merupakan subsidi sebenarnya, tapi bagaimana terobosan termasuk hak kepemilikan tanah dan sebagainya. Jadi menurut saya para stakeholder itu harus dipertemukan dulu. Baik,
Salah satu pengelola dari Tapera ini dilakukan oleh manajer investasi yang dikhawatirkan ini akan mengarah kepada sisi komersial. Ini bagaimana Apindo melihatnya? Itu menurut saya dari manajemen risikonya juga cukup harus ada mitigasi. Apakah likelihood-nya itu berbahaya atau tidak? Karena kalau ini adalah badan hukum milik publik, setidak-tidaknya kalau kita bicara pemupukan investasi dengan hanya 3%, lalu untuk bisa mendapatkan tanah, itu kalau tanah itu tidak ada subsidi, penguasaan oleh pemerintah, kemudian semua misalnya semen nanti disubsidi, tanah disubsidi itu baru bisa. Tapi kalau investment management, Anda bisa tahu kalau dengan BPJS saja, dengan ada direktur investasi, itu pada zaman-zaman sekarang ini, JHT itu ada klaim naik 300% dari hari biasanya karena terjadi PHK besar-besaran. Jadi menurut saya tidak menjamin, karena kalau aktuarianya ini harusnya aktuarinya negara untuk menghitung sebenarnya biaya yang paling rasional untuk kepemilikan rumah, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Baik, berarti Apindo sendiri masih menyarankan pemerintah untuk kembali mengkaji aturan Tapera ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Suprayitno, dan memang seharusnya kita akan berdialog dengan perwakilan pemerintah, namun saat ini perwakilan pemerintah masih melakukan rapat dengan OJK dan juga Menteri PUPR untuk membahas lebih dalam dari Tapera ini.